Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian di channel Jendela Dharma. Saya Feby Ahmad Hazairin kali ini akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengkaji Buddhisme sebagai kelanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu masih tentang seputar hukum perbuatan atau karma. Saat ini mari kita bahas tentang sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang pencapaian akibat perbuatan. Teman-teman sekalian, disebutkan ada 4 kondisi pencapaian akibat perbuatan. Yang pertama, ini bahasa Palinya disebut gati sampati. Gati ini semacam artinya bisa gerbang, bisa juga tujuan. Ya. Sampati ini keberhasilan. Lalu ada wipati, kegagalan. Jadi bisa dibilang ini pencapaian yang sukses, ya. Sampati dan wipati pencapaian yang gagal atau pencapaian yang buruk. Nah, gati sampati ini adalah pencapaian yang berkaitan dengan tujuan alam kelahiran kembali setelah kematian yang dicapai secara baik, itu gati sampati. Yang diakibatkan tentunya pencapaian baik ini akibat perbuatan baik. Sedangkan gati wipati itu adalah pencapaian atau tujuan, ya, pencapaian tujuan atau pencapaian alam kehidupan yang buruk diakibatkan oleh perbuatan yang buruk. Kita ulas dulu ya sampai nomor 4 dari arti harfiahnya ya. Lalu ada upadi sampati dan lawannya adalah upadi wipati, yaitu kondisi pencapaian, ya. Upadi sampati tentunya akibat dari perbuatan baik, dan upadi wipati itu akibat perbuatan buruk yang hasilnya itu nanti merealisasi kepada keadaan fisik jasmani, ya, berupa tampilan yang baik, ya, tampilan yang buruk, terus jasmani yang sehat dan jasmani yang sakit, ya. Lalu ada pencapaian yang ketiga yang berhubungan dengan masa kehidupan, yaitu kala sampati. Kala itu waktu ya, dan kala wipati, yaitu yang diakibatkan perbuatan-perbuatan buruk yang bisa merealisasi dalam bentuk di periode waktu mana kita ini terlahir kembali atau hidup di zaman mana. Kalau kala sampati itu hidup di zaman yang sedang aman, makmur, ya, berkecukupan, masyarakatnya sosialnya baik. Kalau Kalawipati ini terlahir di zaman yang kacau balau, ya, peperangan, ya, atau ada kelaparan yang luas, ya, atau ada suatu wabah mematikan, ya, yang sangat buruk, yang sangat luas dampaknya. Nah, ada juga pencapaian akibat perbuatan yang berhubungan dengan kebijaksanaan, intelijensi, ya, kepintaran dan atau kebodohan kebalikannya, yaitu payoga sampati dan lawannya payoga wipati. Jadi payoga sampati ini dikarenakan akibat-akibat perbuatan baik, maka terlahir sebagai makhluk yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Sedangkan payoga wipati, ya, dikarenakan banyak akibat-akibat perbuatan buruk, ini terlahir sebagai makhluk yang bodoh, ya, yang tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki pikiran yang cerdas. Nah, teman-teman sekalian, ini tentunya, ya, pencapaian akibat ini tidak merealisasi satu-satu, misalnya hanya berupa gati sampati saja atau upadi sampati saja, tapi ini empat-empatnya bisa merealisasi secara tentunya
secara bersamaan merealisasi membentuk keadaan suatu makhluk hidup, ya, termasuk kita juga, ya. Jadi dengan perbuatan-perbuatan baik misalnya, teman-teman sekalian, ya, seseorang bisa terlahir di alam yang baik, gati sampati, ini pencapaian baik, yaitu misalnya terlahir di alam-alam, kalau di agama-agama umumnya ada alam surga misalnya gitu. Kalau di Buddhisme, kelahiran kembali di alam manusia ini juga, ya, itu termasuk gati sampati. Jadi kita semua ini, teman-teman yang sekarang ini mewujud menjadi makhluk manusia, Anda dan saya, ya, itu sedang menikmati pencapaian sukses, ya, gati sampati dalam hal alam kelahiran, ya, akibat pencapaian perbuatan baik di alam kehidupan sebelumnya. Jadi saya dan Anda saat ini bisa menjadi manusia, bisa terlahir sebagai manusia di alam manusia, itu bukan tanpa sebab, tapi itu adalah suatu pencapaian kesuksesan yang baik, gati sampati, ya, dikarenakan perbuatan-perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Karena itu kita harus mempertahankan hal ini, teman-teman sekalian, jangan sampai di kehidupan berikutnya kita mengalami gati wipati, kegagalan, ya, dalam hal tujuan alam hidup akibat kita di kehidupan ini banyak berbuat buruk, itu jangan sampai terjadi. Nah, lalu upadi sampati. Jadi bagi teman-teman yang ya sekarang fisiknya bagus, ya, tidak cacat, ya, tidak ada cacat fisik, ya, normal, itu juga suatu pencapaian yang luhur, ya, akibat perbuatan-perbuatan baik sebelumnya, yaitu upadi sampati, ya. Sedangkan mohon maaf, ya, jika ada yang mengalami cacat apa, ya, sejak lahir misalnya, itu juga harus dilihat sebagai ada upadi wipati di situ. Ya, bukan bermaksud kita merendahkan, tapi kita ini untuk memahami bagaimana akibat perbuatan bekerja. Ya, bukan untuk mendiskriminasi misalnya, oh yang punya fisik buruk, ini kalau di Buddhism ini buruk, ya. Bukan untuk seperti itu, tapi kita untuk waspada memahami apapun yang merealisasi, ya, menjadi fisik baik atau buruk itu semuanya akibat perbuatan, teman-teman. Jadi artis-artis yang cantik tuh, ya, yang jelita, ya, lakinya ganteng, ya, fisiknya sempurna, ya, itu pencapaian, kalau di Buddhisme itu dipuji, ya. Itu pencapaian sempurna dari upadi sampati, ya. Jadi akibat perbuatan-perbuatan baik di masa lalu merealisasi menjadi bentuk fisik yang cantik, rupawan, ganteng, rupawan, ya. Nah, lalu bisa juga orang, teman-teman sekalian, ya, misalnya terlahir, ya, tentunya di alam baik manusia, ya, yaitu gati sampati, ya, tapi memiliki tadi cacat fisik, ya, buruk rupa, ya. Tapi untuk upadinya, upadi wipati, dia gatinya gati sampati, sukses, alamnya alam manusia, ya. Tapi dalam bentuk fisik dia kurang berhasil, yaitu upadi wipati. Nah, ini bisa juga orang terlahir di alam manusia, berarti gati sampati, ini alam yang baik, ya, gati sampati, ya. Nah, tetapi hidup dalam periode yang sulit, misalnya di masa perang, ya. Jadi kita misalnya terlahir kembali, misal, ya, di suatu daerah yang sedang berkecamuk peperangan. Baru terlahir, ya, masih jadi balita, udah tertimpa misalnya reruntuhan bangunan yang porak-poranda, ya, terkena rudal misalnya, sehingga balita yang masih kecil-kecil itu meninggal, ya, atau luka atau cacat, ya. Pokoknya ini di waktu yang tidak menguntungkan, ya. Ini juga bukan suatu dimaksudkan diskriminasi, tuduhan menjelekan, ya, bahwa orang-orang menderita itu kok malah disebut tidak berhasil, bukan dikasihani. Bukan begitu, sikap hidup Buddhisme tentunya selalu menebar kasih kepada seluruh makhluk, tidak melihat, tidak seperti begini, kalau ini salah nih. Oh, dia mengalami kesulitan hidup di masa perang, apa biarin saja karena itu akibat perbuatannya sendiri yang buruk di masa lalu, itu pasti. Nikmatilah karma burukmu.
Nah, itu tidak boleh. Itu suatu pikiran yang sangat-sangat buruk dan akan kembali kepada kita sendiri sebagai, walaupun baru bentuk pikiran, itu pikiran yang salah, ya, akan berbuah buruk. Tetap kita eh, berempati ya terhadap makhluk-makhluk yang hidup dalam tempat ya atau periode yang buruk, misalnya peperangan di negara lain ya. Kita mengirimkan sumbangan-sumbangan atau pertolongan dan berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang berperang, bertikai, itu tetap dilakukan. Tapi secara dharma, ya, secara kebijaksanaan, kita harus memahami bahwa kemalangan-kemalangan seperti itu tetap adalah buah perbuatan dari masa-masa yang lampau, sehingga kita dalam kehidupan ini menjadi waspada agar dalam kehidupan yang akan datang kita tidak terlahir dalam periode waktu yang buruk. Selain peperangan, misalnya bisa juga dalam bentuk kelaparan yang sangat meluas di suatu negeri, atau misalnya ada suatu penyakit wabah yang sangat berat ya di suatu negeri, misalnya seperti itu. Ya. Seperti kemarin mungkin dunia sedang mengalami misalnya wabah COVID ya. Itu sebetulnya kita semua sedunia ya lagi memanen perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu kita ya, dan akibat apapun yang diterima itu adalah akibat perbuatan buruk kita, bukan dari hal yang lain. Nah, lalu misalnya teman-teman sekalian ada Payoga Sampati, Payoga Wipati. Ini pun kecerdasan makhluk-makhluk kan berbeda-beda ya, kecerdasan makhluk berbeda-beda. Walaupun sekarang suka ada euforia ini ya, moral ya. Misalnya kita jangan membeda-bedakan misalnya bahwa orang bodoh ada orang pinter, semua orang itu sama ya. Uh, Mungkin itu kita berusaha dengan kata-kata seperti itu agar tidak ada diskriminasi ya. Tapi secara fakta tentunya jelas manusia itu bisa terlihat dibedakan dengan tingkat kecerdasannya dan tingkat kebodohannya, tanpa untuk kita membeda-bedakan sikap kita secara diskriminasi kepada mereka. Ya, walaupun jelas ya bergaul dengan orang yang bijaksana akan lebih menguntungkan. Jadi ini realistis ya, realistis dalam kehidupan bahwa kita bergaul dengan orang yang bijaksana akan lebih menguntungkan, dan bergaul dengan orang-orang yang bodoh akan lebih banyak membuat kepada kita kerugian. Walaupun tentunya suatu hal yang baik jika Anda berniat menjadi seorang guru misalnya untuk mengajari orang-orang keluar dari kebodohan. Tapi tentunya Anda akan menghindar dari keterlibatan emosi ya. Jadi yang harus dihindari itu adalah keterlibatan kemelekatan emosional ya dengan orang-orang, terutama orang-orang yang bodoh. Tapi usaha Anda untuk menghapus kebodohan ya dengan mengajar dengan segala macam itu tentunya suatu perbuatan yang mulia, yang baik. Nah, dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini bisa juga merealisasi ya dalam bentuk Payoga Sampati, yaitu terlahir disertai dengan kebijaksanaan. Dan perbuatan-perbuatan buruk itu bisa mengakibatkan merealisasi dalam bentuk kita terlahir menjadi makhluk yang bodoh. Mungkin timbul pertanyaan ya, apakah ada perbuatan spesifik ya yang menyebabkan misalnya terlahir bodoh, terlahir bijaksana, hidupnya atau misalnya tampilannya baik, buruk ya. Saya sendiri ya tidak berani untuk mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan tertentu akibatnya apa, karena itu hanya seorang Buddha yang tahu. Hanya memang dikabarkan ya dikabarkan beberapa kabar yang mungkin juga ini berasal dari Yang Mulia Buddha. Ini contoh saja ya. Rupa yang rupawan dan buruk itu ya disebabkan oleh kebaikan hati, kemurahan hati, dan lawannya adalah kemarahan dan kebencian. Ya, jadi orang yang banyak membenci ya, misalnya orang yang banyak membenci dalam hidupnya, tapi kebenciannya tidak sampai membawa dia ke gati wipati, misalnya tidak membawa dia ke neraka, tidak membawa dia terlahir dari makhluk hantu, karena ada kebaikan-kebaikan yang lain, dia tetap terlahir sebagai manusia misalnya ya. Tapi karena
cukup banyak kebencian di kehidupan sebelumnya, dia terlahir sebagai manusia yang buruk rupa, misalnya seperti itu, ya. Demikian juga Payoga Sampati, Payoga Wipati, ya, yang kebijaksanaan ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya belajar di kehidupan sebelumnya. Dia banyak belajar hal-hal baik, ya, seperti itu. Dan hati-hati, makanya misalnya kita juga tidak menghina orang-orang yang bodoh, ya, dengan kesombongan, karena bisa mungkin ya, saya juga tidak tahu pasti, bisa mengakibatkan kita terlahir menjadi makhluk yang bodoh. Nah, teman-teman, ada yang lebih penting, ya, pembahasan dari itu, ya, dari misalnya apa sih penyebab perbuatan, ya. Misalnya kalau ingin pintar harus apa, misalnya harus banyak belajar, ya. Eh, itu bolehlah dicari, silahkan. Dan yang penting kita harus dengan tahu dari ada 4 kondisi pencapaian akibat perbuatan ini, menjadi lebih waspada, ya, dalam berperilaku, dalam tutur kata, ya, dan dalam pikiran. Jika terlanjur ada pikiran buruk, ya, kita sadari, oh ini pikiran buruk, lalu kita tarik ini sebagai pikiran buruk dan kita ganti dengan pikiran yang baik. Nah, ada sesuatu yang penting, teman-teman. Bagi kita ini lebih penting untuk memahami nih, ya, bahwa buah perbuatan itu indeterministik. Jadi teman-teman, buah perbuatan yang baik itu indeterministik, artinya memang tidak bisa dipastikan ini buahnya akan menjadi seperti apa. Ya. Karena apa, teman-teman? Buah perbuatan itu untuk berbuah itu memerlukan kondisi yang tepat, teman-teman. Ya. Jadi indeterministik ini adalah tidak bisa dipastikan dari awal. Ya. Jadi tidak mudah, ya. Hukum perbuatan ini tidak simplistis, ya, tidak gampangan, tidak murahan, ya. Kalau berbuat A misalnya pasti buahnya adalah B. Belum tentu. Buahnya A bisa, buahnya B bisa, C bisa, D. Tergantung si potensi perbuatan ini bertemu dengan kondisi seperti apa. Ya. Contoh nih, teman-teman, ya. Misalnya perbuatan kita itu kita permisalkan sebagai biji-bijian. Biji-bijian kan punya potensi untuk tumbuh menjadi tunas jika ditanam. Nah, sama perbuatan yang telah kita lakukan, teman-teman, itu punya potensi untuk berbuah, untuk bertunas menjadi hasil yang akan kita panen, kita alami sebagai pengalaman-pengalaman dalam hidup. Ya. Ini misalnya ada biji-bijian. Biji-bijian ini, teman-teman, bisa kita tanam. Tapi ada kondisi yang harus dipenuhi agar menjadi tunas, tumbuh. Yaitu misalnya kita harus sediakan tanah yang gembur. Lalu kita sediakan kelembaban, ya, kadar air yang cukup, ya, di tanah dan juga di udaranya. Lalu juga unsur-unsur hara yang penting, ya, untuk bagaimana tumbuhnya tanaman juga harus kita sediakan. Misalnya yang kita kenal nitrogen, ya, fosfat, ya, kalium dan unsur-unsur hara lain, ya, itu harus tersedia dalam medium tanah ini misalnya, ya. Lalu ada pencahayaan yang cukup juga, ya. Kalau pertama ditanam justru misalnya cahayanya harus dikurangi, ya kan, biar tunasnya tumbuh, harus di tempat yang gelap dulu misalnya. Nanti kalau sudah tunas tumbuh baru dipindahkan ke tempat yang terang karena dia sudah punya daun, dia agar eh, klorofilnya bisa bekerja, ya, berfotosintesis, memanfaatkan cahaya dan lalu bisa tumbuh berkembang lebih besar lagi si tunas ini, ya, si tunas-tunas tanaman ini, seperti itu. Nah, teman-teman, walaupun misalnya kita punya biji benih yang sangat baik kualitasnya, ya, tapi kondisi-kondisi tadi tidak bertemu. Misalnya kita simpan si benih ini di suatu tanah yang kering, tidak gembur, keras, ya, kering, tanpa ada unsur hara dan pencahayaannya misalnya terlalu terang di awal gitu, misalnya terlalu banyak, tentunya tidak akan tumbuh, ya, teman-teman. Atau juga ada kondisi-kondisi yang 4 ini, misalnya di tanah atau medium yang kita gunakan, ya, untuk menanam biji ini, tapi juga kan bisa kualitasnya bisa beda-beda. Ada yang tanah yang gembur sedikit, ada gembur cukup, ada sangat gembur, ya. Ada
kelembaban sedikit, ada yang terlalu lembab, terlalu basah misalnya. Ada unsur haranya kelebihan misalnya, sehingga karena kelebihan walaupun tumbuh tapi malah gosong misalnya ya daunnya ya. Atau kekurangan unsur haranya sedikit, jadi kontet misalnya jadi sedikit, jadi tumbuhnya dikit ya. Lalu cahaya misalnya di awal terlalu banyak cahaya juga lama pertumbuhannya ya. Nah, tapi kalau cahaya dikurangi akan cukup cepat ya, misalnya seperti itu kalau di awal ya. Nanti kalau udah agak besar baru cahayanya diperbanyak. Nah, jadi bagaimana kondisi tanah ini berbeda-beda juga akan menghasilkan hasil penanaman biji ini hasilnya berbeda-beda, teman-teman. Ya. Demikian juga dengan perbuatan kita untuk berbuah itu harus menemukan kondisi yang tepat. Nah, di dalam bahasan video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa suatu perbuatan baik itu bisa berbuah tertarik ya, seperti magnet oleh perbuatan baik lainnya. Ya, jadi perbuatan baik akan berkumpul dengan potensi perbuatan baik lainnya, akan saling menguatkan. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau kita ingin menghasilkan suatu kondisi buah perbuatan kita di masa lalu yang sudah tidak terhingga baiknya, itu harus diperbanyak juga perbuatan-perbuatan baik di masa kini. Juga perbuatan buruk agar dihindari ya, agar tidak berbuah, yaitu dihalangi oleh perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Jadi tidak boleh begini, ini contoh ya, contoh yang tidak benar. Misalnya seseorang itu merasa dalam kehidupannya selalu berbuat baik, dia tidak pernah membenci orang, tidak pernah berbuat permusuhan ya dengan orang, dan merasa tidak punya musuh juga ya. Itu tentunya suatu kondisi yang sudah sangat baik yang sudah dia lakukan dalam kehidupan ini. Lalu suatu waktu dia eh, mau jalan-jalan pergi, misalnya dia pergi ke suatu kota ya, bermalam, lalu dia malam-malam misalnya mau sambil cari makan ya. Dia dikasih tahu misalnya jangan makan di daerah itu karena di daerah itu misalnya suatu tempat yang tidak aman, walaupun di situ banyak tempat makan tapi misalnya banyak preman misalnya yang suka malak gitu ya, mintain uang, nodong, banyak penodong, banyak jambret gitu ya misalnya. Tapi orang ini terlalu percaya diri misalnya teman kita ini. Ah, saya itu selalu berbuat baik gitu kan, tidak punya musuh, selalu kasih kepada makhluk-makhluk, tidak mungkin kepada diri saya akan menerpa suatu kondisi-kondisi buruk gitu ya. Kondisi buruk itu hanya akan datang pada orang-orang yang jahat, yang buruk, sedangkan saya adalah berbuat baik. Lalu dia dengan percaya diri pergi ke daerah yang rawan tadi ya, dan ternyata terjadi penodongan terhadap dia, dia dijambret ya, dan bahkan dia sedikit dilukai misalnya oleh pisau, disabet tangannya sampai terluka ya. Itu bisa terjadi. Kenapa teman-teman? Karena tempat yang rawan itu juga pengkondisi teman-teman. Jadi pengkondisi itu bukan hanya kita berbuat buruk ya, lalu misalnya karma buruk kita di masa lalu tertarik jadi berbuah, bukan itu saja, tapi banyak kondisi-kondisi lain. Tempat yang rawan itu juga pengkondisi kita mengalami buah karma buruk. Walaupun bukan buah karma buruk di kehidupan ini yang berbuah karena kita jadi orang baik misalnya di kehidupan ini. Tapi karma buruk, perbuatan buruk di kehidupan lampau bisa berbuah di masa ini dikarenakan kita pergi ke tempat-tempat rawan yang banyak premannya, banyak penodong ya. Itu pengkondisi. Jadi itu harus hati-hati, jangan terlalu percaya diri ya, karena orang baik tidak akan terjadi apa-apa, karena seperti kita pernah bahas, tabungan karma baik ya, perbuatan baik di masa lampau maupun tabungan perbuatan buruk kita di masa lampau itu udah sama-sama banyak di kehidupan-kehidupan lampau. Karena di kehidupan lampau ini kita tidak selalu menjadi orang baik. Kita pernah menjadi orang yang buruk ya, yang banyak perbuatan buruknya mungkin sering ya. Nah, itu bisa terkondisi kalau kita misalnya pergi ke tempat-tempat yang buruk. Karena itu, teman-teman, untuk kita menjadi tetap orang yang baik, juga salah satu pengkondisinya adalah pergaulan. Kalau kita banyak bergaul dengan teman-teman yang buruk, ya, kita akan terbawa mengalami hal-hal yang buruk. Ya. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, itu pengkondisi kualitas kebaikan kita akan semakin meningkat, teman-teman. Nah, jadi ini indeterministik ya. Ada suatu cerita teman-teman ya.
ada suatu cerita di kitab komentar ya, Takata disebutnya ya, kitab komentar dari Dhammapada ya. Jadi ada dua orang ya, suami istri ya, yang tadinya itu si lelakinya ini orang tuanya adalah eh, orang yang terkaya di suatu kota ya. Lalu si perempuannya juga datang dari orang yang paling kaya di kota satunya lagi, kota tetangga. Nah, ini kan kekayaan yang luar biasa, yang paling kaya ini adalah suatu kondisi yang sangat baik ya. Karena seseorang yang terlahir di keluarga baik-baik, di keluarga orang kaya, itu suatu buah perbuatan dari kehidupannya berbuah ya menjadi suatu kondisi yang nyaman, lahir di keluarga baik-baik dan orang terkaya di suatu kota. Itu suatu potensi yang sangat bagus. Nah, lalu berbesananlah dua orang paling kaya di antar kota ini berbesanan, bayangkan ya. Yang tadinya satu orang kaya di kota satu, yang duanya juga paling kaya di kota dua, dinikahkan anak mereka ini ya menjadi suatu suami istri yang tentunya semestinya menjadi suatu kondisi yang luar biasa baik ya. Nah, tetapi teman-teman dikarenakan orang tuanya tidak mendidik anaknya, mungkin terlalu memanjakan, dua anak ini sama-sama dimanja ya di keluarganya ya. Jadi tidak dikondisikan dia menjadi seorang yang pekerja keras ya. Kalau pekerja keras itu kan semestinya dia meneruskan usaha orang tuanya ya agar kekayaannya lebih besar lagi atau bertahan menjadi semakin lama untuk keturunan-keturunannya. Ini di dalam Buddhism jangan disangka loh ya. Untuk mempertahankan kekayaan ini sesuatu hal yang baik untuk umat biasa ya. Kecuali untuk para biku lain lagi ya. Karena para biku itu sudah memutuskan untuk menjalani jalan adi duniawi yang nanti mungkin di masa-masa akan datang kita bahas. Jadi secara duniawi di dalam Buddhisme mempertahankan kekayaan sehingga tidak hilang ya dengan cara yang baik tentunya ya, dengan cara mengembangkan kekayaan dengan cara usaha ya sehingga bertahan lebih panjang ya, kekayaannya bisa diwariskan, itu suatu kondisi yang baik di dalam Buddhisme dan itu harus dilakukan. Nah, kembali kepada contoh tadi dua orang ini bukan pekerja keras ya. Mereka hidupnya manja, boros ya, menghambur-hamburkan uangnya. Selain itu ada kondisi yang lebih buruk lagi. Mereka bergaul dengan teman-teman di lingkungannya yang penjilat. Jadi orang-orang yang palsu memuji-muji ya hanya agar ikut menikmati kekayaan dua orang ini, suami istri ini ya, kebagian dipuji kan dikasih uang, pokoknya boros ya suami istri ini. Orang-orang di sekelilingnya teman-temannya teman-teman yang kurang baik, yang hanya istilahnya mungkin istilah pergaulannya morotin ya, hanya morotin kekayaannya saja. Nah, sehingga teman-teman di masa tuanya ini bangkrut ya. Kedua suami istri ini menghabiskan warisan dari kedua orang tua yang tadinya paling kaya, bayangkannya menjadi bangkrut, sehingga di masa tuanya, di masa rentaknya ini si suami istri ini menjadi pemulung ya, mengais-ngais makanan dari tempat sampah ya, suatu kondisi yang menyedihkan ya. Jadi terkondisi oleh kondisi yang salah ya, akhirnya karma-karma baiknya itu tidak berkembang ya, malah karma buruk mulai berdatangan dan hidup susah. Nah, ketika Yang Mulia Buddha melihat dua orang ini, Yang Mulia Buddha bersabda, jadi seandainya ya si suami istri ini ya, itu ada dua jalan kan dalam kehidupan Buddhisme itu, yaitu jalan duniawi dan jalan adi duniawi ya, jalan pembebasan. Nah, seandainya di masa mudanya si suami istri ini, jadi suami istri ini dikatakan potensi karma baik itu sedang besar-besarnya di kehidupan tersebut sebetulnya. Seperti sudah kita bahas di video sebelumnya itu, lagi kuat di bagian bawah potensi karmanya itu mau berbuah hal-hal yang baik. Nah, kalau ini potensi karma baik ini dibawa kepada usaha duniawi ya, misalnya membuka toko, membuka jaringan bisnis ya, maka suami istri ini yang tadinya orang tuanya paling kaya di kota ya, di dua kota, akan bisa berkembang potensi menjadi orang yang terkaya di negeri itu. Sebetulnya kalau dikondisikan sejak muda, dia bekerja keras gitu ya, bisa menjadi orang terkaya di negeri itu. Suami istri ini akan berbuah si usahanya itu. Cuma karena tidak dilakukan ya tidak berbuah jadinya. Itulah problemnya teman-teman, indeterministik. Jadi
Belum tentu yang potensinya besar baik itu akhirnya jadi berhasil ya, karena tidak dikondisikan. Nah, suami istri ini kalau seandainya sejak mudanya berusaha tidak mengembangkan kekayaan duniawi tadi, tapi memilih misalnya ke jalan spiritualitas dan spiritualitasnya tingkat tinggi, yaitu pembebasan. Maka si suaminya bisa menjadi seorang arahat dan istrinya menjadi seorang anagami. Arahat ini adalah tingkat kesucian final, ya, orang yang final yang terbebaskan sempurna di dalam Buddhisme, ya. Sedangkan anagami ini tingkat kesucian yang di bawah arahat, ya, sudah terlepas tapi dari nafsu-nafsu indrawi, ya. Nah, itu bisa eh, mencapai dua kondisi pembebasan yang sangat tinggi tersebut. Kalau dikondisikan dia mengambil jalan pembebasan ya di dunia. Jadi kondisinya ada. Ini juga pelajaran bagi kita, teman-teman. Suatu kondisi karma itu ya belum tentu hanya berlaku untuk misalnya pembebasan saja. Jadi bisa berlaku kalau dibawa ke duniawi berhasil duniawinya. Kalau si potensi perbuatan ini dibawa ke spiritual, spiritualnya berhasil juga sampai kondisi pembebasan bahkan ya. Jadi tampaknya memang eh, potensi-potensi perbuatan ini ya bisa diarahkan baik untuk duniawi maupun untuk arah adi duniawi, pembebasan seperti itu ya. Jadi ini juga termasuk indeterministik juga, artinya indeterministik di sini termasuk bahwa suatu potensi karma bisa dibawa kepada keberhasilan duniawi, bisa dibawa kepada keberhasilan adi duniawi. Ya. Nah, tadi itu juga dikatakan ya, seandainya si suami istri tadi walaupun tidak dari awal ya, misalnya dari awalnya foya-foya, tapi di tengah-tengah usianya ya, mungkin kalau pertengahan usia itu, kalau sekarang usia 40 ya menuju 50 ya, itu mulai tersadar misalnya lalu dia bekerja keras ya, juga akan menjadi orang kaya ya. Walaupun tidak menjadi yang terkaya senegeri ya. Dan kalau di saat itu mereka juga memutuskan menjadi spiritual ke arah pembebasan, juga akan mencapai suatu tingkat tingkat pembebasan yang tinggi. Dikatakan suaminya bisa anagami, istrinya bisa sakadagami, yaitu tingkat kesucian di bawah anagami. Jika baru dimulai di masa tua ya, masa tua itu berapa ya? Mungkin 60 lah ya. Masa tua itu misalnya 60, masih bisa cukup kaya juga ya kalau dibawa ke duniawi. Tapi kalau dibawa ke spiritual, ke pembebasan, si suami istri tadi dikatakan si suaminya bisa mencapai kesucian sakadagami dan istrinya bisa mencapai tingkat kesucian sotapana ya, tingkat kesucian yang pertama sotapana. Nah, tapi karena dua-duanya tidak dikondisikan, dua-duanya sayangnya tidak tercapai, padahal kedua suami istri ini keduanya memiliki suatu potensi yang besar. Jadi pertama kondisi ini penting teman-teman, bukan hanya potensi perbuatannya, tapi harus dikondisikan untuk berbuah. Lewat usaha teman-teman. Ya. Juga indeterministik ya. Indeterministik ini bisa berbuah perbuatan baik itu berbuah duniawi, bisa berbuah adi duniawi. Juga indeterministik ini bisa artinya suatu perbuatan itu berbuah baik kalau dikondisikan, juga bisa tidak berbuah ya. Itu indeterministik juga, artinya bukan tidak berbuah sama sekali ya, tapi terpending karena tidak dikondisikan, teman-teman. Ya. Juga ada kisah lain yang menarik, teman-teman. Ketika dikabarkan ya yang mulia Buddha masih kecil ya, masih batita mungkin ya, di bawah 3 tahun ya, itu ada karena keluarga yang mulia Buddha keluarga yang terhormat ya, mungkin suatu gubernur, bapaknya gubernur negara bagian lah kalau sekarang. Kalau di Indonesia disebut seorang raja katanya, tapi sebetulnya mungkin lebih ke seorang gubernur wilayah ya. Karena di saat itu ada raja-raja yang lebih besar ya. Nah, ketika masih batita itu ada seorang peramal ya, peramal tingkat tinggi yang peramal saleh ya dari kalangan Hindu ya. Itu meramalkan yang mulia Buddha itu juga dua jalan ya, satu jalan duniawi, satu jalan adi duniawi. Kalau yang mulia Buddha kecil itu ya, yang batita itu nanti di saat dewasanya mengambil jalan duniawi, dia diramalkan akan menjadi seorang raja cakawala ya, cakawati. Artinya penguasa dunia ya,
yang menguasai sampai antar benua, ya, penguasa antar benua yang memiliki pasukan besar, istri banyak, ya, anak-anaknya juga banyak, ya, dan menaklukkan berbagai negeri, berbagai dunia tanpa kekerasan, ya, dengan roda dharma juga. Tapi roda dharma di sini Cakawati itu kan salah satu pemutar roda dharma juga, tapi roda dharmanya masih tingkat duniawi, artinya roda dharma yang eh, merealisasikan kedamaian di atas bumi, ya, kedamaian dan kemakmuran yang menjadi suatu tempat yang nyaman makhluk-makhluk untuk terlahir kembali menjadi manusia, ya. Tapi belum ke pembebasan, ya. Nah, tapi bisa juga jika seandainya yang mulia Buddha ini mengambil jalan spiritual, hidupnya memilih, ya, menjadi pertapa, maka dia akan menjadi seorang Buddha. Udah diramalkan, ya. Pencapaiannya akan sangat tinggi. Artinya apa? Seorang Buddha sendiri ketika terlahir itu masih indeterministik. Kalau mau dibilang jalannya atau nasibnya, ya, dia bisa menjadi Raja Cakawati duniawi, bisa menjadi seorang Buddha, seorang pemimpin pembebasan, ya, pembebasan batin, ya. Jadi indeterministik, ya. Walaupun ini, nah makanya ini akan menjadi pegangan kita jika ada dongeng-dongeng, cerita-cerita, walaupun kelihatannya cerita ini seperti suta, ya, kemungkinan sudah terkotori, ya. Misalnya ada begini. Jadi di kehidupan sebelumnya, sebelum Yang Mulia Buddha Gotama ini terlahir menjadi Pangeran Gotama, itu ada di surga, ya. Lalu ketika menjelang eh, apa eh, ingin bertumimba lahir menjadi Buddha Gotama di rahim ibunya, itu dewa-dewa lain itu seperti menuturkan syair, ya, berseru syair, ya, memberikan puisi, ya, bahwa ayolah terlahir kembali yang menuju kehidupan yang terakhir, katanya gitu, ya. Menuju kehidupan yang terakhir menjadi seorang Buddha. Carilah suatu rahim dari wanita yang baik, wanita yang saleh, ya. Jadi sudah ada seruan seakan-akan para dewa teman-temannya di alam surga itu tahu bahwa bakal si dewa yang bakal nantinya tuh lahir menjadi Buddha Gotama ini bakal menjadi Buddha gitu. Seolah-olah udah tahu karena kata-kata pujiannya eh, carilah rahim wanita yang baik untuk menjadi eh, apa untuk mengalami kelahiran yang terakhir, artinya menjadi seorang Buddha. Nah, ini sangat mengherankan, dari mana ya teman-teman dewanya itu bisa tahu, karena belum bisa tahu kecuali mungkin ada seorang Buddha, ya, dengan dengan abinya seorang Buddha bisa melihat kalau ada Buddha yang lain, ya. Tapi kalau tingkatan dewa-dewa itu sesakti apapun, sehebat apapun, tidak akan bisa meramalkan, ya, kondisi kelahiran kembali seseorang di kehidupan berikutnya ini, karena indeterministik, ya. Jadi dua suta itu kan bertentangan. Satu yang seolah-olah teman-teman dewanya di alam dewa itu tahu bahwa kalau dewa ini meninggal dan masuk ke rahim seorang ibu yang saleh, dia akan jadi Buddha. Makanya dikasih puisi, song-songlah kelahiran kembali yang terakhir gitu, ya, penuh kejayaan, ya. Tapi ketika terlahir mah diramalkan masih bisa, kondisinya bisa dua, bisa jalan duniawi, bisa jalan adi duniawi. Itu pada seorang Buddha. Seandainya Buddha Gotama mengambil kondisi, ya, eh, yang duniawi menjadi penguasa dunia, ya, eh, Raja Cakawati, itu pasti akan terlahir kembali, bukan bukan kondisi terakhir itu, ya, terpending menjadi Budanya, walaupun mungkin di akhirnya menjadi Buddha juga, tapi di kondisi kehidupan tersebut tidak menjadi Buddha dulu karena dia mengambil jalan duniawi. Ini penting teman-teman, sebagai pemahaman dhamma kita, ya, cukup kokoh, dan kita tidak membuta, ya, membaca teks, tapi kita akhirnya bisa secara mandiri menilai teks tersebut. Apakah teks tersebut bisa dipercaya atau meragukan? Kenapa? Karena berdasarkan kepahaman dhamma kita yang sudah kita bangun, teman-teman. Salah satunya adalah tentang dengan uh, hukum perbuatan ini, teman-teman sekalian, ya, seperti itu. Nah, jadi kita kembali, ya, kepada yang ini, teman-teman. Ya, jadi bisa saja orang terlahir udah bagus, ya, gati sampati, ya, di suatu alam yang baik, ya. Tapi belum tentu nasibnya di situ nanti baik, tergantung perbuatannya, ya.
Kalau perbuatannya baik, dia akan semakin baik di alam yang baik itu. Kalau perbuatannya buruk, ya dia akan memancing karma-karma buruk. Jadi indeterministik ya. Juga misalnya memiliki tampilan instrumen fisik yang sudah baik ya, tapi karena sangat serakah misalnya ya. Dia seorang artis misalnya yang sudah jelita sebetulnya, tapi karena serakah, rakus ya, rakus dan dambaan-dambaan untuk semakin cantik lagi dipuja ya oleh penggemarnya. Lalu dia ngambil operasi plastik misalnya. Operasi plastiknya gagal, teman-teman. Sehingga wajahnya bukan cantik menjadi buruk rupa. Ya. Itu ada karma pemotong. Ya, ingat ya, ada karma pemotong artinya berbeda 180 derajat. Yang tadinya upadi sampati menjadi upati wipati, menjadi kegagalan dalam penampilan. Ya, seperti itu. Itu bisa terjadi karena perbuatan, ya, teman-teman. Sama juga, mungkin kita sudah terlahir di alam yang penuh damai, ya, tapi karena banyak perbuatan buruk, ya, akhirnya kita kesasar misalnya memasuki suatu negeri yang sedang ada wabah. Lalu kita tertimpa wabah dan ikut meninggal di situ. Ya, itu juga karma pemotong, ya, dikarenakan kita tidak berhati-hati. Nah, jadi teman-teman sekalian, apapun yang sudah orang terima itu belum tentu kekal seperti itu keadaannya. Itu akan selalu berubah-ubah bergantung kepada kondisi, teman-teman, ya. Jadi apapun buah perbuatan yang sudah kita terima itu belum tentu stabil, belum tentu apalagi kekal seperti itu. Akan terus bergantung kepada kondisi-kondisi yang ada. Jadi dalam kehidupan ini sebetulnya kita bekerja keras terus, dipaksa ya, bekerja keras mau tidak mau untuk membuat kondisi-kondisi yang baik ini. Mulai dari kondisi yang baik itu adalah perbuatan kita sendiri akan mengkondisikan ya tentunya secara yang paling penting. Juga bahkan tadi ya kemana kita pergi, wilayah-wilayah ya tempat juga itu menjadi kondisi. Juga kita berteman dengan siapa ya itu juga akan menjadi kondisi. Dan yang paling penting juga ya usaha itu perbuatan juga ya usaha kita baik usaha duniawi misalnya kalau Anda berdagang atau Anda seorang profesional atau Anda seorang pegawai ya harus melakukan kondisi-kondisi usaha yang baik ya sehingga keadaan duniawi kita juga menjadi cukup baik ya teman-teman. Ini penting jadi buah perbuatan tetap harus melihat pengkondisian-pengkondisian agar bisa berbuah dengan baik teman-teman sekalian. Nah karena itu teman-teman dikatakan juga di dalam sutta ini ya ada 4 jenis manusia teman-teman. Yaitu dari terang menuju terang, dari terang menuju gelap, dari gelap menuju terang, dari gelap menuju gelap. Dari terang menuju terang ini adalah manusia-manusia yang sudah terlahir dalam kondisi yang baik, dalam keluarga yang baik-baik, ya, keluarga yang cukup lah walaupun tidak kaya raya, ya, tapi keluarganya cukup. Apalagi kalau kaya raya ini terangnya terang benderang, ya. Jadi kekayaan itu di Buddhisme positif dilihatnya, teman-teman. Kalau untuk jalan duniawi, ya, positif ya, tidak dijelek-jelekan ya, bahkan itu suatu bukti dari buah perbuatan baik ya kekayaan itu teman-teman ya. Jadi lahir misalnya di keluarga yang kaya dan juga keluarganya bermoral, berpendidikan ya bijaksana. Lalu si anak yang terlahir di situ itu juga punya karakter yang baik, pergaulan yang baik, dididik, dikondisikan oleh orang tuanya baik ya, sehingga dia berhasil menjadi orang yang baik juga yang berguna di tengah masyarakat ya, sehat walafiat juga ya, juga kekayaannya bertahan lama teman-teman ya. Ini dari terang menuju terang, orang yang terlahir di lingkungan yang sukses menuju sukses. Tapi tidak sedikit kita saksikan manusia yang terlahir dari terang menuju gelap. Ya misalnya keluarganya seorang pejabat tinggi ya, orang yang disegani ya, bahkan ya misalnya ya, dan juga orang keluarga baik-baik. Tapi karena pergaulan teman-teman dan juga mungkin orang tuanya sibuk kurang pengawasan di rumah ya. Dari kecil ini kecenderungan si anak ini bergaul dengan orang-orang yang buruk lalu dia dengan orang yang buruk itu misalnya mulai menggunakan drugs misalnya, obat-obatan segala macam ya. Sampai hidupnya terpuruk ya, dia tidak sekolah, tidak lanjutkan sekolah, juga tidak mendapatkan pekerjaan yang baik. Dia hanya bisa menghabiskan harta apapun yang orang tuanya berikan, dia habiskan dalam sekejap. Ketika orang tuanya sudah renta, ya, si anak ini belum mandiri ya, umurnya misalnya sudah 40 tapi masih dengan orang tuanya,
tubuhnya kurus, matanya celong ya, karena banyak menggunakan obat-obatan terlarang yang tidak baik ya. Kita banyak melihat yang seperti itu, atau dia senang berjudi ya, lalu terjerumus dalam utang yang membelit ya, dikejar-kejar para penagih hutang yang kejam misalnya seperti itu. Ini dari terang menuju gelap. Tapi kita juga tidak jarang melihat orang-orang yang dari gelap menuju terang. Orang-orang ini terlahir misalnya di keluarga yang miskin, bahkan rumahnya aja udah gubuk ya. Orang tuanya untuk mencarikan makan saja saat dia kecil itu harus bekerja keras. Apa yang didapatkan sehari itu seringkali hanya cukup untuk makan hari itu, atau bahkan berkekurangan. Misalnya makannya cuma sehari sekali. Banyak orang yang mengalami seperti itu ya. Tapi karena si anak ini ya dididik dengan baik, dengan setidaknya orang tuanya sabar ya, lalu diberikan, walaupun kita miskin, kita harus misalnya tidak putus harapan, tetap menghormat orang lain ya, berkhidmat kalau orang kecil mengalah ya kepada orang yang lebih kelihatan secara duniawi lebih baik ya, dan memperlihatkan loyalitas dalam bekerja kepada tuannya segala macam ya, perintah-perintah apa, ujaran-ujaran yang baik ya. Lalu si anak juga sekolah ya, walaupun misalnya sepatunya robek ya, kadangkala bajunya kancingnya sudah tidak ada. Kita banyak melihat seperti itu, tapi di masa dewasanya si anak itu bisa berhasil ya. Bahkan ada yang sampai sarjana ya, bahkan ada yang sampai uh, postdoktoral segala macam ya, yang sangat menarik. Cerita-cerita seperti ini suka menyentuh ya. Misalnya anaknya yang dulunya apa, dalam masa SD-nya itu mengumpulkan misalnya barang-barang bekas ya, dia sampai bisa sekolah sampai S3 misalnya ya, bahkan beasiswa ke luar negeri ya. Itu sangat menyentuh cerita-cerita seperti itu. Dan itu dalam, kita kan lagi membahas sisi duniawi ya. Itu sangat bagus, teman-teman. Ini dari gelap menuju terang, artinya ketika dia lahir banyak serpihan-serpihan potensi karma buruk itu berbuah menjadi kemiskinan ya, tapi karena usaha ya, lalu mulai potensi-potensi perbuatan baik di masa lalu itu mulai mengalahkan serpihan-serpihan perbuatan buruk tadi ya, potensi buruk itu menjadi menuju terang. Nah, ini yang nomor 4 yang mungkin paling menyedihkan ya, dari gelap menuju gelap ya, empati kita untuk mereka semua ya. Jadi ini memang terlahir misalnya di keluarga yang miskin ya, pendidikan juga kurang, dan dia juga menuju gelap, bahkan misalnya menjadi seorang kriminal ya. Dia lahir di suatu lingkungan yang tidak baik, banyak kriminal, dan dia berkembang menjadi seorang kriminal juga ya. Keluar masuk penjara sejak remaja segala macam ya. Di tengah kemiskinan, untuk hidup aja susah ya, karena itu untuk makan pun dia misalnya harus nodong ya. Kadang-kadang bukan untuk makan, untuk minum minuman keras ya, karena memang lingkungannya buruk, dia harus menodong, artinya dia menjadi kriminal dan akhirnya hidupnya semakin terpuruk. Nah, jadi ini uh, memahami hukum perbuatan itu juga harus kita lanjutkan, bahwa itu indeterministik, tidak bisa kita tebak ya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan suatu kondisi yang lebih baik dalam kehidupan di dunia ini, di kehidupan samsara ini, teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu yang kita diskusikan saat ini, teman-teman. Buddhisme sangat menarik, ayo kita kaji sehingga kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik untuk kewaspadaan dan keberhasilan kehidupan kita di masa kini, baik itu keberhasilan di jalan duniawi maupun keberhasilan di jalan adi duniawi nantinya ya, bagi uh, orang-orang yang sudah berminat, teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini.